Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Video yang tadi baru saja kita tonton adalah video yang tepat sekali untuk membuka malam hari ini. Kita bersama-sama karena judulnya tentang Ignatius, khususnya tentang nilai spiritualitas Ignatian yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu tentang Finding God in All Things, menemukan Tuhan dalam segala hal. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang minggu lalu sudah ikut juga, 2 minggu yang lalu, pertemuan Ignasiopedia, saya sempat bilang bahwa jargon ini, Finding God in All Things ini, jargon yang lumayan kolese banget ya. Dalam artian mungkin kalau punya anak yang sekolah di sekolah-sekolah kolese, atau mungkin berkeinginan untuk masukin anaknya ke sekolah kolese, mungkin sudah pernah dengar sedikit banyak tentang istilah ini. Nah, makanya malam hari ini mungkin akan menarik banget kalau kita bisa dengar lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya Finding God in All Things, kenapa bisa ada istilah tersebut. Kita nantinya akan belajar lebih lanjut lagi bersama dengan Romo Nano. Nah, sebelumnya kembali lagi kita berkenalan dulu ya. Nama saya Adele, saya adalah lulusan dari SMA Kolese Gonzaga tahun 2020. Kebetulan terlihat masih terang ya muka saya karena ini masih siang di sini. Saya sudah kembali ke negeri Belanda untuk melanjutkan studi saya. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai ke pertemuan ke-9 malam hari ini. Dan senang banget rasanya bisa berdinamika bersama Bapak Ibu dari tahun lalu bulan Oktober sampai sekarang ya, nggak terasa udah malam ini dan tinggal satu pertemuan lagi. Bapak Ibu yang ingin menyaksikan juga sesi-sesi Ignatiopedia sebelumnya juga bisa tetap mendatangi YouTube milik AAJI atau Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Tinggal di search aja Ignatiopedia di YouTube dan sampai saat ini sudah di-upload secara publik sampai dengan sesi ke-8. Jadi buat yang masih mau lihat-lihat lagi yang sebelum-sebelumnya bisa juga. Kemudian tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai webinar malam hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu nanti ikuti terus sampai akhir acara karena ada beberapa pengumuman yang menarik. Salah satunya adalah tentang kaos Ignatiopedia yang sudah banyak di-request juga, dan juga nanti informasi tentang kemana sih Ignatiopedia setelah ini, karena tentu saja kita nggak akan berakhir hanya di 10 pertemuan ya, karena komunitas yang sudah terbentuk ini harus kita jaga terus sampai ke depannya. Baiklah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk melakukan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang selalu mencinta, kami mengenang pertobatan Santo Ignatius Loyola. Mengingat lukanya, mimpi-mimpinya yang hancur, kesehatannya yang rapuh, kegagalannya yang nyata, doa-doa dan imajinasinya. Perjuangan dan pergulatan batinnya, keinginannya untuk melayani sesama, membantu jiwa-jiwa menemukan penghiburan dari putramu yang telah bangkit. Kami bersyukur atas anugerah penciptaan dan penebusan. Engkau yang tinggal dalam semua ciptaanmu, adanya daya tumbuh dalam tumbuhan, daya rasa pada hewan. Engkau yang memberi pikiran kepada kami manusia. Bait-Mu yang Kau ciptakan menurut citramu maha agung. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau memperbarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, langsung saja ya, kita udah nggak perlu lagi deh kita perkenalkan narasumber kita ini, karena konsisten kok dari awal sampai akhir tetap dengan Romo Nano. Baiklah, Romo Nano, waktu dan tempatnya saya sediakan. Adeline, terima kasih banyak ya. Kendati kamu sudah menjauh lagi dari kita karena sudah bergabung dengan orang-orang Belanda, tapi kamu masih hadir konsisten bersama kita. Teman-teman, para pemerhati Ignatiopedia, saya mengucapkan terima kasih karena sampai pertemuan yang ke-9 ini Anda tetap hadir bersama kami, belajar bersama kami. Melihat film di awal pertemuan tadi, hal yang sangat penting. Ignatius
Loyola sebagai seorang pribadi itu pada zamannya hingga sampai sekarang ini, 500 tahun kemudian, saya merasakan dan yakin bahwa sosok ini sangat inspiratif sebagai pribadi. Karena itu saya sungguh menyarankan, saya mengusulkan kepada para pemerhati Ignatiopedia untuk cobalah membaca kisah-kisah tentang Ignatius. Ada beberapa buku yang sungguh sangat menarik tentang Ignatius Loyola. Dan tunggu saja waktunya, nanti akan ada acara bedah buku tentang Ignatius Loyola. Buku ini berjudul Just Call Me Lopez, dan buku berbahasa Inggris, dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Panggil Saja Aku Lopez. Dan buku ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh PT Canisius di Jogja. PT Canisius akan merencanakan bedah buku ini, dan buku ini menurut saya sangat menarik karena yang menulis buku ini adalah seorang perempuan modern. Dan sebagai seorang perempuan modern itu mempunyai perspektif sendiri tentang menggambarkan seorang laki-laki yang hidup 500 tahun yang lalu bernama Ignatius Loyola. Tunggu saja, semoga nanti segera terwujud bedah buku itu dan teman-teman bisa semakin mengenal Ignatius lebih lanjut. Dan tentu saja, seperti tadi dikatakan oleh Adele, insya Allah Ignatiopedia seri berikutnya akan kami adakan setelah ada break, dan kami akan membuat evaluasi serta planning. Lalu terkait dengan tema malam hari ini, seperti dikatakan oleh Adeline tadi, materi atau tema Finding God in All Things itu menurut saya nih sangat menarik, atau kalau menurut istilah sekelompok orang muda itu ini tema yang seksi, seksi, inspiratif. Masalahnya adalah tetapi harus dibicarakan dalam waktu yang sangat singkat gitu. Itu tantangannya. Maka saya tentu saja yang pertama-tama saya mohon maaf kalau dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira 45 menit sampai 60 menit, itu pemaparan saya nantinya tidak mencukupi ya, tetapi saya harap teman-teman nanti bisa menangkap. Teman-teman pemerhati Ignatiopedia, kalau kita mencermati tulisan-tulisan asli Ignatius ya, tulisan-tulisan asli Ignatius sendiri itu ada di buku Latihan Rohani, ada di buku autobiografi hidupnya yang dia diktekan pada seseorang dan ditulis, dan juga dari surat-surat yang dia tulis. Sebetulnya sejauh saya memahami, sebetulnya tidak ada tulisan eksplisit ini ya, Finding God in All Things ini. Tetapi dari buku Latihan Rohani ada penjelasan yang panjang lebar. Kalau mau disimpulkan, disitulah sumber
sumber istilah menemukan Tuhan dalam segala. Saya memilih gambar seseorang yang menggunakan alat modern zaman now, ya, yang kemungkinan besar dalam waktu yang tidak akan lama kita akan mulai memakai kacamata seperti ini, ya. Kalau kita sudah memasuki metaverse gitu, saya kira kita akan mulai terbiasa. Nah, orang yang menggunakan kacamata ini itu bisa melihat banyak hal yang tidak bisa kita lihat kalau kita tidak menggunakan kacamata ini. Menurut saya, gambar ini menjadi semacam simbol gitu, tentang finding God in all things. Saya menjelaskan sejak awal bahwa finding God in all things, atau dalam bahasa Indonesianya menemukan Tuhan dalam segala, itu esensinya, pengertiannya adalah sebuah keterampilan yang akan kita dapatkan kalau kita tekun melakukan latihan rohani. Jadi, finding God in all things itu simbol yang lain, ya, seperti sebuah ilmu kungfu yang tatarannya cukup tinggi. Nah, ilmu kungfu ini sebuah keterampilan yang kalau tidak dilatih, tentu tidak akan bisa tumbuh. Kalau dilatih, maka potensi-potensi untuk menjadi orang yang bisa main kungfu bisa terjadi. Maka yang harus dipahami sejak awal adalah kita semua nih, Freddy, Apriana, Teresia, Retno, Puji, Ed Mason, ada nama Ed Mason, dan Thomas ini peserta yang reguler hadir, Chris Bernard, Pastor Agus Kraeng, ini pada ada Pastor Agus Kraeng, ada Sulaksno, Katarina Eni, ada Emilia, ada semua pemerhati Ignatiopedia itu punya potensi-potensi yang kalau dilatih dengan metode latihan rohani, maka keterampilan finding God in all things akan tumbuh. Jadi sebuah kesimpulan yang bisa langsung ditarik dan kita catat dan Anda yakini adalah latihanlah, maka keterampilan ini akan tumbuh. Nanti saya akan menjelaskan latihan-latihannya itu seperti apa. Poin kedua, selain latihan, seperti hanya orang yang latihan kungfu, harus ada pelatihnya, bukan? Harus ada pembimbingnya. Kalau teman-teman admi, ya, karena di sini cukup banyak yang hadir, teman-teman admi, itu ya harus ada instruktur yang ngajari, yang ngawasi, yang memberi instruksi. Caranya begini, jangan begitu. Ini caranya ngikir tuh begini. Jadi perlu peran pembimbing. Unsur ketiga, tentu saja, ini adalah yang tidak bisa dinegosiasi, ya. Ini bisa tumbuh, ya. Keterampilan finding God in all things itu juga karena berkat dari Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menemukan Dia dalam segala. Jadi, para pemerhati Ignatiopedia, ada 3 hal, ya. Dan untuk mendapatkan keterampilan itu ada 3 hal. Latihan, bimbingan, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa 3 ini, keterampilan itu tidak akan tumbuh. Nah,
Sebetulnya apa sih yang disebut latihan rohani itu ya? Ini sedikit mengulang apa yang pernah kita pelajari bersama di webinar sebelumnya. Latihan rohani itu menurut Ignatius Loyola sendiri, latihan rohani nomor 1 dikatakan setiap cara memeriksa hati. Ada meditasi, kontemplasi, dan doa-doa yang lain. Saya mau menggarisbawahi satu istilah, memeriksa hati. Jadi, makna konkret dari latihan rohani salah satunya adalah memeriksa hati. Nah, contoh konkret memeriksa hati adalah 3 lingkaran ini, teman-teman pemerhati Ignasiopedia. Kalau kita tekun ya berlatih, kalau kita tekun mencermati, setiap pilihan itu selalu ada motivasinya. Dan setiap pilihan selalu ada dampaknya. Teman-teman, saya usul konkret pada Anda. Latihanlah setiap hari untuk mencermati hal ini. Contoh ungkapan-ungkapan yang menurut saya kurang jeli. Seringkali kita mengatakan, aduh, saya nggak tahu nih, kok tiba-tiba saya milih ini. Saya ulangi, ungkapan ini. Aduh, saya nggak tahu nih, kok tiba-tiba saya milih ini. Jadi orang yang mengatakan itu tadi memilih sesuatu, tapi dia tidak sadar atau sebetulnya tahu motivasinya, tetapi dia mengatakan, saya tidak tahu nih motivasinya apa. Teman-teman, setiap pilihan apapun itu selalu ada motivasinya. Seringkali kadang-kadang motivasi disembunyikan, seringkali motivasi dimanipulasi supaya kelihatan bagus, maka motivasinya ini. Lalu ini pencitraan. Latihlah. Setiap kali Anda memilih, tentu saja ya, pilihan-pilihan yang besar, pilihan-pilihan yang penting, itu cari motivasinya. Dan nah sekarang Tuhan ada di mana? Tuhan bergeraknya itu di motivasi, teman. Roh Kudus, Roh Tuhan, Allah itu membimbing kita lewat memberi motivasi. Dan jangan salah, kalau kita ingat webinar tentang pembedaan roh, roh jahat bekerjanya juga di sini, di motivasi-motivasi itu. Maka pilihan kita itu apa? Itu sebetulnya kita memilih motivasi yang muncul dari roh jahat atau dari roh baik. Dan pasti setiap pilihan ada dampaknya. Jadi finding God in all things-nya salah satunya bisa ditemukan di motivasi. Masih tentang pemeriksaan hati. Latihan kedua itu adalah terkait dengan ini, 3 lingkaran yang ini. Setiap perasaan selalu ada sebabnya. Dan begitu perasaan itu lalu ada tindak lanjutnya. Contohnya gambar-gambar ini, teman-teman. Anxious itu cemas. Anxious itu cemas. Nah, kalau seseorang merasa cemas, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tidak ada sebabnya. Misalnya, cemas karena mau ujian. Takut nilainya jelek. Takut gagal. Takut mengecewakan orang tua. Lihat, ada sebabnya bukan? Dan pasti ada dampaknya. Oke, saya mau bekerja, saya mau belajar dengan keras. Gitu. Nah, terus Tuhan bisa ditemukan di mana? Tuhan bisa muncul di sebab ini. Tuhan bisa memunculkan banyak hal di sini. Dan roh jahat juga bisa bermain di sini juga. Avoidant itu menghindari. Aduh, aku benci pada orang itu. Ya,
benci. Sebabnya apa? Orang itu pernah menjatuhkan saya. Tindakan saya adalah menghindari orang itu. Setiap kali saya mau ketemu dengan orang itu, saya menghindar. Lihat, setiap perasaan ada sebabnya. Dan setiap perasaan selalu berdampak. Nah, di momen-momen yang harian seperti ini bisa kita temukan, itu Tuhan bekerja, ada di sekitaran situ. Semoga contoh-contoh konkret ini membantu teman-teman untuk memahami pelatihan rohani, untuk memahami tempatnya di mana menemukan Tuhan. Jangan berpikir yang complicated, hal-hal yang remeh-temeh hidup kita sehari-hari receh ini, perasaan. Dan apalagi ada di bagian motivasi. Ini kan harian kita, bukan? Oke, lalu contoh konkret lain ya, latihan rohani adalah setiap cara mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati untuk lihat yang saya tulis kapital dan tebal, melepaskan diri dari segala rasa lekat tak teratur. Artinya apa? Kalau saya itu mampu melepaskan banyak hal yang tidak teratur, itu potensial saya bisa menemukan Tuhan. Contoh, ada seseorang yang berduka cita karena kematian orang dekatnya. Entah istrinya, entah suaminya, entah anaknya, entah orang tuanya. Pokoknya berduka cita karena kematian orang dekat. Berduka cita itu bisa menjadi sebuah kelekatan. Misalnya, dia berdukanya lama sekali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun masih berduka cita. Dia tidak bisa bergembira, dia tidak bisa bersemangat, dia tidak bisa optimal menjadi dirinya. Nah, ini contoh berduka cita menjadi sebuah kelekatan. Nah, supaya bisa menemukan Tuhan, perlu melepaskan duka cita itu. Gambar yang saya pilih adalah seseorang melepaskan balon. Cara melepaskan konkretnya ya, terus berpikir bahwa oke, orang dekatku ini dipanggil oleh Tuhan, artinya kembali ke penciptanya. Mengapa saya masih lekat padanya? Bisa juga kelekatan itu dengan saya merasa ditinggalkan sendirian. Nah, kelekatannya ada di cara berpikir saya sendirian. Padahal kita orang Katolik mengimani bahwa Tuhan menyertai saya setiap hari. Kalau saya masih merasa sendirian karena saya ditinggal orang yang saya cintai dan saya lekat dengan rasa ditinggal itu, artinya Tuhan yang menemani saya setiap hari tidak pernah saya rasakan. Dengan melepaskan rasa duka, rasa sendiri itu, maka saya lebih potensial bisa merasakan Tuhan yang menemani saya. Semoga penjelasan tadi tidak sulit Anda tangkap. Ada orang yang lekat pada pekerjaan, lalu disebut workaholic. Ini kelekatan. Bekerja keras baik ya, tetapi orang yang lekat pada pekerjaan, kalau dia mau melepaskan dari kelekatan, berarti dia perlu mengarah kepada
menjadi seorang pekerja keras. Ketika dia bisa menjadi seorang pekerja keras, maka si pekerja keras ini lebih potensial menemukan Allah. Dia yang lekat dengan pekerjaan lalu menjadi workaholic, dia susah untuk menemukan Tuhan karena akhirnya pekerjaan itu dan dia sudah tidak bisa memikirkan yang lain selain pekerjaan dia. Mari saya penjelasannya sungguh sangat menarik. Pohon itu melepaskan daun-daun yang kering. Secara berkala pohon itu melepaskan daun-daun yang kering karena dia tidak akan pernah mampu menyangga bebannya itu. Akarnya tidak akan kuat menyangga daun-daun yang makin banyak. Dengan mengurangi daun yang jatuh, misalnya tuh daun pohon mahoni, pohon apokat, beberapa jenis pohon itu secara berkala, periodik akan meranggas supaya dia bisa tetap hidup. Nah, ini pelajaran hidupnya. Ada waktunya, sekarang ini adalah waktu untuk melepaskan banyak hal yang akan membebaniku di masa depan. Teman-teman pemerhati Ignasiopedia, saya merasa gambar dan tulisan ini merupakan sebuah penjelasan yang amat keren untuk mendeskripsikan apa itu kelekatan, tak teratur, attachment, dan melepaskan diri dari kelekatan itu disebut detachment. Sekali lagi, siapa saja yang terampil menyadari, oh saya lekat ini, oh saya lekat ini, dan dia juga terampil melepaskan diri, dia lebih potensial menemukan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini campur tangan Tuhan ya, tentu saja ini campur tangan Tuhan. Latihan rohani nomor 233 itu Ignatius mengajak kita, mohonlah kita diajak untuk meminta. Orang Jawa senang dengan kata nyenyuwun, ya. Begging. Kalau bahasa Inggris itu begging, mengemis, minta, nyenyuwun pada Tuhan supaya diberi pengertian yang mendalam atas begitu banyaknya kebaikan yang Dia berikan untuk saya. Kalau saya latihan, dan saya dibimbing oleh orang, dan saya diberi rahmat pengertian yang mendalam, maka keterampilan menemukan Tuhan dalam segala akan tumbuh. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Ignatius ya, menjadi orang yang, kalau bahasa gampangnya, menjadi orang yang mudah bersyukur, menjadi orang yang lebih sering melihat sisi positif, menikmatinya dan mensyukurinya. Dalam bahasa Inggris seringkali ditulis gratitude, gampang bersyukur. Kebalikan dari gratitude adalah complainer, mengeluh, kurang sedikit mengeluh, nggak puas sedikit, ada sesuatu yang membuat dia tidak puas, mengeluh. Jadi ada dua pilihan, teman-teman. Syukur, komplain, mengeluh. Gratitude, komplain. Orang yang lebih sering
bersyukur lebih potensial menemukan Tuhan ketimbang komplain. Maka ini latihan yang sungguh sangat konkret untuk bisa menemukan Tuhan dalam segala adalah latihan setiap hari lebih banyak bersyukur. Tuhan, saya bersyukur hari ini saya sehat. Tuhan, bersyukur tadi malam sebelum Ignaciopedia saya makan nasi brongkos. Aduh, enak banget, sudah lama saya nggak makan brongkos. Dan lauknya ceplok telur. Aduh. Maka mengisi Ignaciopedia rasanya bertenaga karena diberi bahan bakar nasi brongkos. Tuhan, saya berterima kasih karena saya diberi banyak teman-teman yang baik. Tuhan, saya bersyukur hari ini diberi hujan. Tuhan, saya bersyukur sampai hari ini, detik ini, jaringan internet masih lancar. Semoga sampai acara Ignaciopedia selesai lancar juga. Teman-teman, lebih seringlah bersyukur atas hal kecil-kecil yang kita alami, yang kita gretong gratis mendapatkannya. Syukurlah, bersyukurlah ya. Ini saya memilih gambar yang mengatakan saya bersyukur atas banyak hal itu. Keluarga, teman-teman, udara bersih, bumi, kreativitas. Saya punya kreativitas. Saya senang musik. Saya bisa mendengarkan lagu-lagu yang indah dan itu menjadi booster hidupku. Teman-teman mau menemukan Tuhan dalam segala, jadilah orang yang mudah bersyukur. Anda akan mudah menemukan Tuhan dalam segala. Nah, itu pengantar penjelasan singkat yang penting untuk memahami kata latihan rohani kaitannya dengan menemukan Tuhan dalam segala. Sesudah ini saya akan menjelaskan 4 langkah latihan yang dijelaskan panjang lebar oleh Santo Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani. Saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti di slide ada kalimat yang agak panjang-panjang. Saya mohon maaf, tapi saya berharap teman-teman tidak kesulitan untuk memahami isinya. Langkah pertama, Santo Ignatius sendiri menggunakan kata kerja menimbulkan dalam ingatan. Saya memilih kata kerja mengingat. Kurang lebih sama ya. Menimbulkan dalam ingatan. Mengingat. Mengingat apa? Kalau Ignatius Loyola menjelaskan dengan beberapa kata penting. Anugerah-anugerah yang telah kuterima. Yang telah kuterima. Tidak usah dicari-cari lagi. Yang sudah ada, yang sudah kuterima, ingat-ingatlah, nikmatilah, rasa-rasakan. Misalnya, penciptaan, penebusan, anugerah-anugerah pribadi. Oke ya, teman-teman, kata kerja penting pertama, mengingat-ingat. Saya mau menunjukkan gambar untuk menjelaskan kata penciptaan. Teman-teman, kita semua pernah mengalami menjadi janin di dalam rahim ibu kita masing-masing. Kita pernah di dalam kondisi ini. Dan kalau kita flashback, ya, berada di dalam kandungan, terus kondisi kita sekarang, lihat, ini proses creation dan recreation, ya, penciptaan yang tiada henti. Siapa yang bisa menumbuhkan dari janin ini menjadi seperti kita sekarang ini? Kalau saya mengkontemplasikan hal ini, jawabannya adalah Tuhan. Saya dengan membayangkan saya diciptakan olehnya karena kasihnya, lalu membayangkan sampai detik ini saya berusia 52 tahun,
saya hanya bisa menemukan Tuhan yang sangat baik pada saya. Tidak ada kata lain. Tuhan. Penebusan. Ya, tadi ada kata penebusan. Saya memilih gambar ini dengan tulisan bahasa Inggris, penebusan. Saya membayangkan, teman-teman. Sesekali saya membayangkan, kalau saya mati, eh, kita kan nggak pernah tahu kan kapan kita mati kan. Bu Puji, Pak Hari, Bu Apriana, Thomas, Pak Sulaksono nggak pernah tahu kan kapan akan mati. Saya lebih muda dari Anda, saya tidak bisa menjamin Anda lebih duluan mati ketimbang saya. Kita tidak pernah tahu kan, tetapi kita semua akan mati. Kalau saya membayangkan saya mati, saya kok mulai ada keyakinan sedikit demi sedikit ya, bahwa dalam perjalanan saya menuju ke Bapa itu ya, nanti saya akan selamat. Karena saya beriman pada Tuhan Yesus. Saya menjadi anggota serikat Yesus. Saya menjadi orang Katolik. Saya hidup untuk Tuhan Yesus. Walaupun ujung sana tidak kelihatan, tapi ada keyakinan di sana ada Tuhan Yesus yang sudah menebus saya. Teman-temanku, ketika saya membayangkan ini, saya kok menemukan Tuhan. Tuhan nanti yang akan menyambut saya. Selama saya hidup ini, Tuhan yang membimbing saya, Tuhan yang melindungi saya, Tuhan yang menjaga saya. Lihat teman-teman, menemukan Tuhan bukan dalam hal-hal yang spektakuler, tapi dalam hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana. Walaupun esensi dari yang namanya redemption itu spektakuler. Termasuk ya, apa yang terjadi dengan yang namanya penciptaan dari sel telur dan sperma bertemu, bertumbuh menjadi bayi, sampai kita sekarang ini dengan usia kita masing-masing, pertumbuhan ini kan spektakuler, bukan? Kalau kita merenung-renungkan itu, kalau kita mengingat-ingat hal itu, kalau kita merasa-rasakan hal itu, kita akan menemukan Tuhan. Nah, itu latihan yang disarankan oleh Ignatius. Langkah kedua, menimbang-nimbang penuh cinta. Ignatius ini pakai kata cinta, menimbang-nimbang. Betapa besar karya Tuhan buat diriku. Betapa banyak dari miliknya diberikan padaku. Saya, sebagai perbandingan ya teman-teman, saya itu punya banyak teman yang baik. Banyak teman-teman yang baik. Yang tinggal di beberapa kota. Di Klaten ini, di Solo, di Semarang, di Jogja, di Jakarta, di Magelang, tempat kelahiran saya. Kalau saya mengingat-ingat mereka, dan kalau saya menimbang-nimbang dengan penuh cinta, betapa mereka memberikan banyak hal untuk saya. Saya bersyukur, kadang-kadang saya meleleh, nangis sendiri. Kok mereka mencintai saya? Dan endingnya dari mengingat-ingat mereka itu, ya akhirnya saya ketemu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya diberi teman-teman yang baik. Lalu saya menjadi happy, saya menjadi semangat, saya menjadi tergerak untuk juga mencintai orang-orang yang diberikan pada saya. Saya menjadi lebih murah hati untuk berbagi. Mengapa saya tidak murah hati? Wong saya sudah dicintai sedemikian banyak. Itu dan menimbang-nimbang penuh cinta. Ini apalagi gambar ini ya, untuk saya ini menjelaskan realita yang kalau kita sadari, kalau kita timbang-timbang dengan penuh cinta, kita akan ketemu Tuhan. Mengapa? Lewat kelahirannya, lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ini gambar tentang kematian lalu kebangkitan.
Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk sedapat-dapatnya menurut rencana ilahinya. Rencana ilahinya itu ya Tuhan Yesus kita yang tercinta itu menderita, disalib, wafat, bangkit. Itu rencana ilahi. Kalau saya mengingat-ingat momen iman kita ini, teman-teman, Tuhan Yesus yang mau menderita, mau disalib, itu semua karena Dia mencintaiku, mencintai Anda. Karena itu, setiap perayaan Paskah bagi saya, perayaan Paskah adalah perayaan tentang cinta Tuhan Yesus yang mencintaiku. Nah, lihat teman-temanku, kalau kita menimbang-nimbang data-data seperti ini, ujung-ujungnya adalah menemukan Tuhan. Langkah ketiga, memandang Allah yang tinggal di dalam ciptaannya. Tanaman, binatang, bumi kita ini, udara, langit, semua unsur yang ada di muka bumi yang diciptakan itu ya. Semuanya, kalau kita melihat semuanya, kita akan menemukan Allah. Mengapa? Ya karena Allah itu memberi tumbuhan, kita menanam benih gitu. Kita tumbuh sehari, 2 hari, seminggu, 3 minggu gitu. Benih itu akan tumbuh. Siapa yang menumbuhkan tunas dari benih ini? Siapa? Kalau iman kita ya mengatakan itu Tuhan. Ignatius dengan kata lain itu mau mengajari kita berkontemplasilah. Lihatlah pohon-pohon di sekitarmu. Kalau ibu-ibu tanaman di rumah sesekali lah, atau kalau Anda sudah mempunyai kebiasaan ini, syukurlah. Sesekali duduklah. Lihatlah tanaman-tanaman itu ya. Lihatlah warnanya, bentuknya, komposisinya, pertumbuhannya, bunganya. Siapa yang menciptakan itu semua? Tuhan. Dengan mengatakan hal ini ya, sebetulnya Ignatius Loyola itu mau mengatakan kalau mau menemukan Tuhan, tidak perlu selalu identik dengan doa novena, ziarah ke tempat suci. Lihatlah tanaman, lihatlah pohon Anda. Ini musim rambutan. Lihatlah pohon rambutan itu ya. Saya seringkali terkagum-kagum sendiri ya. Gila ya. Ini pohon nggak ada yang nyuruh, kok tumbuh rambutan. Dan seringkali loh saya mendekati ya. Ketika mengkontemplasikan melihat pohon rambutan itu, saya mendekati pohon rambutan itu. Saya tepuk-tepuk. Bro, terima kasih ya. Kamu memberi buah yang enak sekali untuk saya. Luar biasa. Manusia tidak ada yang bisa menciptakan rambutan. Terima kasih ya. Ternyata kalau pohon-pohon itu sering kita ajak omong-omong begitu ya, itu ya tumbuhnya baik, itu sehat. Coba Anda nanam, terus Anda marah-marahi dengan kata-kata yang jelek-jelek itu. Buktikanlah ya, tumbuhnya tidak akan bagus. Tapi kalau tanaman Anda sayang-sayang, Anda elus-elus, Anda lap gitu ya, dan mungkin suami Anda atau istri Anda atau anak-anak Anda mulai berkomentar, mama kok sekarang gila nih, tanaman aja diajak omong. Ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Karena di balik tanaman, di balik pohon yang berbuah, ada Tuhan. Saya kagum banget ya dengan gambar ini ya. Siapa coba yang manusia sepandai apapun di dunia ini yang bisa menciptakan binatang yang waneh, wantik, tapi ya indah ini ya. Bentuknya, warnanya, komposisi bentuk warna. Top. Saya senang banget kalau melihat binatang-binatang seperti ini ya. Dan akhirnya dengan melihat bentuk-bentuk konkret macam ini ya,
tidak bisa tidak akhirnya Tuhan luar biasa kamu ini menciptakan makhluk kecil-kecil ini dengan penuh keindahan. Wah, luar biasa. Oke, lanjut ya. Tuhan memberi aku ada, hidup, berdaya, rasa, berpikiran. Saya tumbuh dari segini, 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 dan nanti akan berkembang. Saya sebagai seorang, ya kira-kira sekarang saya ada di tahap ini ya, kira-kira itu. Tunggu loh, kalau saya memajang foto saya, mengingat-ingat perjalanan saya dari bayi sampai sekarang ini, aduh, saya hanya bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, dalam perjalanan sampai umur 52 ini saya diberi banyak berkat, diberi banyak teman, diberi banyak kebaikan, saya tumbuh, saya tidak pernah ngatur supaya jantung saya bekerja, supaya tangan saya ini. Tuhan di balik pertumbuhan. Dan saya hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Apalagi bapak saya itu sekarang berusia 90 tahun dan masih sugeng, masih hidup. Tahap satu lagi nih setelah ini nih. Bapak saya itu tidak pernah sakit. Ibu saya juga tidak pernah sakit, masih hidup, umur 80 tahun. Saya berterima kasih diberi gen yang sehat. Saya tumbuh. Nah, ketika saya menyadari hal seperti ini, saya menemukan Tuhan. Langkah ketiga, menimbang-nimbang bagaimana Tuhan berkarya untuk diriku dalam segala ciptaan. Contoh-contoh konkretnya. Pagi hari, siang hari, petang hari, malam hari. Siapa yang bisa mengatur? Itu kan berjalan otomatis gitu kan. Kita bahasa Inggrisnya taken for granted. Kita mengandaikan saja. Besok pagi ya kita ketemuan ya. Ya kalau Tuhan mau memberi kita pagi, kalau Tuhan mau membuat malamnya menjadi lama kan bisa saja kan. Tapi Tuhan mengatur itu semua. Untuk saya, teman-teman pemerhati Ignatiopedia, Tuhan berkarya untuk diriku itu yang mengatur cuaca. Pagi, siang, sore, petang, malam. Terus setiap hari. Kita sering tidak menyadari itu. Tapi kalau kita mau menyadari siklus cuaca setiap hari ini ya, saya kok yakin kita bisa menemukan Tuhan. Ini sering juga saya kontemplasikan. Setiap makan siang itu saya sadar ya, saya tidak pernah masak, saya tidak pernah tanam. Tiba-tiba di meja ruang makan pasturan di Klaten itu selalu sudah ada nasi, lauk pauk. Tadi siang itu sayur asem, ikan asin, tempe goreng, sambal. Wah, enak. Saya tinggal datang aja ke ruang makan dan makan. Saya tidak pernah menanam, tidak pernah menanak nasi. Untuk saya, teman-teman, yaitu Tuhan bekerja lewat petani yang menanam padi, terus sampai Mbak Vero, Mbak Inten yang bekerja di dapur di sini yang memasak itu semua dengan enak. Untuk saya, itu Tuhan. Lewat orang-orang ini. Semakin sering saya menyadari itu, saya tidak kesulitan menemukan Tuhan. Teman-temanku, sampai di sini, saya tadi sudah menjelaskan banyak hal ya. Itu representasi God in all things. Lihat nih, bersyukurlah ya kita di Indonesia itu dengan mudah mendapatkan
alpukat, apel, paprika, ini namanya apa nih? Pir, tomat, jamur. Aduh, siapa yang bisa membuat ini semua? Warna-warnanya bagus. Asal ini organik tentu akan lebih bagus lagi. Roti, aduh sayang nih kalau di Indonesia enggak banyak nih roti-roti kayak gitu. Tapi makanan, buah-buahan, tanaman, siapa yang ada di balik ini semua? Tuhan. Langkah keempat, memandang bagaimana segala berkat dan anugerah datang dari Tuhan. Kalau orang menyadari bahwa apa yang dia miliki itu dari Tuhan, biasanya orang ini akan rendah hati. Semakin sering orang menyadari bahwa semua yang dia miliki, rezeki, keluarga, bakat, semuanya, potensi-potensinya, semuanya itu dari Tuhan. Orang ini tidak akan sombong. Dan biasanya juga murah hati, berbagi. Tetapi kalau tidak sadar, lalu merasa ini semua karena kehebatanku, biasanya mudah jadi orang sombong. Ada orang yang diberi bakat main gitar. Wih, begitu dia main gitar itu, ya ampun, enak banget ya, kayaknya gampang banget ya. Lagunya itu, orang ini diberi Tuhan bakat. Saya tidak diberi bakat main gitar. Ada orang yang diberi bakat melukis ya. Wah, gila. Saya punya teman dekat yang bisa melukis ya. Saya tidak habis pikir, kok bisa ya kamu itu melukis dengan indah? Saya dibuatkan lukisan wajah saya. Dan itu saya pasang di kamar saya. Ada orang yang diberi bakat leadership, memimpin. Kalau yang mimpin orang itu, wah, suasananya itu menyenangkan, targetnya tercapai, gitu, seneng gitu. Tapi kalau yang mimpin orang itu, waduh, kacau deh, kacau. Teman-teman, nanti 2024 kita harus memilih pemimpin yang bisa memimpin dengan baik ya, jangan salah pilih ya. Ada orang yang diberi bakat menjadi tukang lawak, komedian, stand up komedi itu. Ada itu. Ngomong sedikit aja udah lucu. Kamu tuh ngomong apa aja lucu gitu. Sementara ada orang yang berusaha melucu, tapi malah aneh. Sudahlah, kamu nggak usah melucu saja, kamu lebih baik diam aja. Karena tidak diberi bakat. Tapi Cak Lontong ngomong dikit aja, aduh lucunya minta ampun. Kata orang wajah saya itu mirip Cak Lontong. Ya oke lah. Bahkan katanya suaranya juga sedikit-sedikit mirip Cak Lontong. Kami memang bersaudara. Jujur saya mengatakan kami memang bersaudara. Sama-sama ciptaan Allah. Cak Lontong itu ya, saya tidak tahu tuh tarifnya sekarang berapa, dia pasti mahal sekali. Kemarin dia dibayar tampil untuk 1 abad NU itu ya, pasti dia mendapat bayaran banyak. Anyway, orang seperti Cak Lontong itu diberi bakat melawak, sehingga ilmu yang dia pelajari dari Institut Teknologi Surabaya, dia kan lulusan ITS Surabaya kan, kemungkinan besar malah nggak dipakai. Dia bisa menjadi orang kaya justru karena bakat melawak. Bayangkan juga. Nah, kalau orang menyadari bahwa bakat-bakat, potensi-potensi, rezeki, dan semuanya dari Tuhan, dia akan tidak kesulitan
menemukan Allah. Sebaliknya, ya, kalau menilai, merasa bahwa semua ini adalah karena kerja kerasku, ya tidak salah, memang Tuhan juga mengajak kita kerja keras. Tapi kalau saya lalu mengklaim ini semua karena kehebatan saya, di situ menurut saya kekeliruannya. Oke, teman-temanku, saya hanya menampilkan ulang 4 langkah yang tadi saya jelaskan, yang sudah dituliskan oleh Santo Ignatius Loyola. Saya menebalkan dan membesarkan huruf kata kerjanya. Mengingat-ingat, menimbang-nimbang, memandang, menimbang-nimbang, memandang. Ya, itu kata kerja yang silahkan dilatih kalau teman-teman ingin menemukan Tuhan dalam segala. Jangan pernah membuat sebuah garis yang tebal dan kuat. Ini rohani, ini duniawi. Menemukan Tuhan hanya bisa di unsur yang rohani. Ini keliru. Garis batas yang tebal ini harus diambil dan dibuang. Bahwa Ignatius mengajarkan bahwa Tuhan bisa ditemukan dalam hal yang rohani dan yang duniawi, bahkan yang sekular, material. Tuhan ada di sini juga. Maka keterampilan finding God in all things mensyaratkan ada perubahan mindset. Mindset yang keliru adalah Tuhan hanya bisa ditemukan dalam hidup rohani. Itu yang keliru. Ignatius mengajarkan mindset yang baru. Tuhan bisa ditemukan dalam segala, yang rohani, yang bukan rohani. Syarat yang lain adalah, yang sebetulnya ini mirip-miripnya ya, mindset yang terbuka, tidak kaku, tidak tertutup. Lawannya mindset yang terbuka, yang tumbuh adalah mindset yang sudah fix, yang sudah mati, tidak koma, tapi sudah titik. Titik dalam bahasa Inggris itu istilahnya bagus, full stop, dah selesai, itu fix. Nah, keterampilan menemukan Tuhan dalam segala itu membutuhkan mindset yang terbuka. Dan kalau kita mau merubah mindset kita yang tertutup, contohnya tadi ya, Tuhan hanya ada dalam hal yang rohani. Kalau kita membuka dan oke, Tuhan juga bisa ditemukan di dalam diri teman-temanku, tumbuhan, alam, pemberian, bakatku, anugerah-anugerah yang lain. Saya akan menjadi lebih sehat. Ya. Persepsi saya sehat, jiwa saya sehat, perasaan saya lebih positif, dan tubuh saya menjadi semakin sehat, maka tindakan-tindakan saya juga akan semakin positif. Ini dampak kalau keterampilan finding God in all things itu tumbuh, yaitu antara pikiran kita dan hati lebih banyak nyambungnya. Antara pikiranku, perasaanku, afeksi, emosiku lebih positif. Dampaknya ke tubuhku, badanku, kesehatanku. Dan akhirnya tindakan-tindakan kita juga semakin banyak hal yang positif. Karena kalau tadi saya memunculkan kata gratitude, rasa bersyukur, kuncinya kan di sini, bukan? Kalau dari sisi afeksiku, hatiku, emosiku, lebih sering bersyukur,
positif, maka menyebar ke yang lingkaran-lingkaran yang lain. Teman-temanku yang terkasih, para pemerhati Ignatiopedia, semoga teman-teman menangkap penjelasan dari Santo Ignatius Loyola ini tentang menemukan Tuhan dalam segala, bukan hal yang sulit, complicated, abstrak, suci, tapi ini yang konkret, sehari-hari, receh, remeh-temeh dalam hidup kita sehari-hari, tapi kalau kita mau melatihnya, dampaknya luar biasa. Semoga teman-teman mau melatihnya setiap hari, agar Anda menemukan Tuhan dalam segala.